action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Nurma Tasya dari kelompok 4. Saya Basma dari kelompok 4. Nama saya Cisha Naisila dari kelompok 4. Nama saya Fezi dan Ramasa dari kelompok 4. Saya Livia dari kelompok 4. Nama saya Rahmatalita dari kelompok 4 kelas. Perkenalkan, nama saya Rangandika dari kelompok 4. Ingin menjelaskan tentang penyakit polisitemia. Polisitemia vera adalah kelainan pada darah yang menyebabkan tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Gangguan ini terjadi akibat keganasan pada sel darah yang bertumbuh saat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Penyebab polisitemia vera adalah adanya mutasi pada gen yang menyebabkan masalah berhubungan dengan memproduksi sel darah. Gangguan yang termasuk kanker ini berada dalam grup myeloproliferatif. Polisitemia vera dapat membuat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak beberapa jenis sel darah, seperti sel darah merah, sel darah putih, atau trombosit. Meski begitu, penyebab utama dari mutasi genetik ini belum diketahui hingga saat ini. Gejala polisitemia vera. Biasanya tidak sadar bahwa dia memiliki penyakit ini karena penyakit ini dapat muncul dan diam selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan gejala pada beberapa pengidap. Gejala-gejala seperti berikut ini dapat muncul: nyeri kepala, pusing, lemah, letih, dan lesu, pandangan kabur, produksi keringat berlebih, gatal pada kulit terutama setelah mandi. Pengobatan polisitemia vera merupakan suatu kondisi kronis yang tidak dapat disembuhkan. Penanganan yang dilakukan difokuskan untuk mengurangi jumlah sel darah yang berada di dalam tubuh seseorang yang mengalami untuk menurunkan resiko terjadinya komplikasi yang dapat terjadi akibat penyakit ini. Apa sih leukemia itu? Leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh tergantungnya fungsi sumsum tulang yang memproduksi sel-sel darah putih, sehingga menghasilkan sel darah putih secara berlebihan dan abnormal di dalam tubuh. Leukemia ada banyak jenisnya, seperti leukemia limfoblastik akut, leukemia myeloid akut, leukemia myelogenus kronis, leukemia limfosilik kronis. Apa penyebabnya? Apa saja kok bisa kena penyakit leukemia? Penyebab leukemia adalah pertumbuhan sel darah putih leukosit yang tidak normal di dalam sumsum tulang belakang. Sel tersebut kemudian bermetastasis atau penyebar di dalam peredaran darah. Pertumbuhan sel abnormal yang berlangsung cepat sehingga gejala penderita penyakit leukemia itu ada beberapa macam, seperti 1. Mimisan berkali-kali, 2. Sakit kepala, 3. Demam dan menggigil, 4. Keringat berlebih, 5. Muncul bintik-bintik merah, lelah, 6. Rasa lelah yang tak kunjung hilang, 7. Dan memar dan berdarah, 8. Sering mengalami infeksi, 9. Kulit pucat, 10. Penurun badan sehingga secara drastis. Gimana sih cara penyembuhannya? Untuk menyembuhkan penyakit ini, pasien leukemia harus melakukan 1. Kemoterapi. Metode pengobatan: pemberian obat-obatan secara oral untuk membunuh sel kanker. 2. Radioterapi. Metode pengobatan dengan penggunaan radiasi tinggi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. 3. Terapi biologis. Metode pengobatan yang bertujuan untuk memperkuat sistem imun tubuh. 4. Terapi target
metode pengobatan untuk menyerang sel kanker secara khusus. 5. Transplantasi sistem sel bertujuan untuk mengganti sel sumsum tuit yang sakit dengan sumsum tulang yang sehat. Saya akan menjelaskan tentang hemofilia. Jadi hemofilia adalah suatu kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia di mana darah dalam tubuh tidak dapat menggumpal atau membeku dengan baik. Hemofilia adalah penyakit genetik, artinya seseorang yang menderita hemofilia akan memungkinkan dapat menurunkan kelainan parah ini kepada anak-anaknya. Berdasarkan tingkat keparahannya, hemofilia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada hemofilia ringan, yaitu hemofilia yang terjadi ketika kadar faktor pembekuan darah pada tubuh penderitanya berada di kisaran 5 sampai dengan 40%. Yang kedua, hemofilia yang sedang, terjadi ketika kadar faktor pembekuan darah pada tubuh penderitanya berada di kisaran 1 sampai dengan 5%. Yang ketiga ada hemofilia berat, terjadi ketika kadar faktor pembekuan darah pada tubuh penderitanya kurang dari 1%. Nah, yang kedua ada penyebab penyakit hemofilia. Penyebab penyakit hemofilia secara umum penyebabnya adalah mutasi gen pada tubuh sehingga tidak memiliki cukup protein yang berfungsi pada pembukaan darah. Lebih tepatnya, kelainan darah ini berkaitan dengan mutasi pada kromosom X. Karena itulah hemofilia kerap kali dialami oleh pria karena hanya memiliki 1 kromosom X, sedangkan wanita dengan 2 kromosom X lebih sering menjadi pembawa mutasi dari gen tersebut. Di samping itu, penyebab mutasi gen tersebut belum diketahui secara pasti. Yang ketiga adalah gejala hemofilia. Gejala hemofilia adalah sulitnya darah membeku ketika terjadi luka di permukaan kulit. Namun ada gejala hemofilia lain yang juga dialami oleh penderitanya. Beberapa gejala hemofilia adalah sebagai berikut. 1. Cenderung mudah mengalami memar pada permukaan kulitnya. 2. Ketika terkena luka gores atau mimisan, perdarahan sulit untuk berhenti. 3. Sering mengalami bab berdarah, nyeri serta bengkak pada lutut dan siku yang menjadi tanda terjadinya perdarahan pada sendi. 4. Mudah merasa kesemutan. 5. Sering mengalami perdarahan pada mulut dan gusi. Selain itu, penderita hemofilia juga perlu mewaspadai perdarahan yang terjadi dalam tengkorak atau intrakranial, terjadi mengalami cedera kepala. Lantaran hal tersebut dapat berakibat fatal, mulai dari hilangnya kesadaran hingga berujung kematian. Berikut gejala yang ditemukan apabila terjadi perdarahan intrakranial. 1. Sakit kepala hebat. 2. Mengalami kelumpuhan pada sebagian atau bahkan seluruh otot wajah. 3. Muntah-muntah. 4. Mengalami masalah penglihatan seperti buram atau berbayang. Jadi cara mengatasi hemofilia itu belum ditemukan teman-teman, ataupun belum ditemukan tapi belum 100%, setidaknya hingga saat ini. Namun, ada tindakan medis yang bisa dilakukan untuk menangani hemofilia agar dapat mencegah terjadinya perdarahan serius serta komplikasi penyakit lain. Penanganan tersebut yaitu terapi profilaksis. Dokter akan menyuntikkan faktor pembekuan darah yang sesuai dengan kebutuhan penderita hemofilia untuk mencegah perdarahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit talasemia, penyebab penyakit tersebut, gejalanya, dan penyembuhan penyakit talasemia. Nah, talasemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein, pembawa oksigen atau bisa disebut juga hemoglobin, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Jadi, talasemia darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normal ya. Penyebab penyakit talasemia ini adalah mutasi sel DNA pada sel darah merah yang terdiri dari rantai alfa dan beta karena mutasi sel DNA tersebut mengakibatkan rendahnya produksi kedua jenis rantai pembentuk hemoglobin. Nah, ada beberapa gejala penyakit talasemia. Gejala yang timbul cukup bervariasi tergantung dari tingkat keparahannya. Akan tetapi, ada juga gejala umum yaitu diantaranya adalah mudah lelah, ada anemia, terlihat pucat, sesak nafas, pertumbuhan, serta perkembangannya terlihat lambat, kelainan tulang terutama tulang wajah. Nah, yang terakhir ada urin bawah gelap. Dan yang terakhir ada juga penyembuhan dari penyakit talasemia. Yang pertama bisa melalui transfusi darah, terapi kelasi, suplemen asam folat. Di sini ingin menjelaskan penyakit sindrom myelodysplasia.
Pengertian sindrom melodysplasia. Sindrom melodysplasia atau preleukemia adalah kelainan yang disebabkan oleh sel darah yang terbentuk tidak sempurna alias disfungsional. Penyebab penyakit sindrom melodysplasia. Sindrom melodysplasia terjadi saat produksi sel darah terganggu dan tidak terkendali. Hal ini menyebabkan sel darah mengidap preleukemia belum matang dan cacat. Bukannya terbentuk dengan normal. Saat masuk ke dalam aliran darah, sel akan mati dalam sumsum tulang. Gejala sindrom melodysplasia. Ada beberapa gejala yang biasa muncul, biasanya dapat berupa yaitu 1. Pucat karena anemia. 2. Infeksi yang sering terjadi akibat jumlah sel darah putih matang yang rendah. 3. Mudah memar atau berdarah karena rendahnya jumlah trombosit. 4. Kelelahan. 5. Sesak napas. Dan 6. Bintik merah di bawah kulit akibat pendarahan. Apa penyakit sindrom melodysplasia bisa disembuhkan? Jawabannya tidak. Ada obat yang terbukti untuk mengatasi sindrom melodysplasia sejauh ini. Perawatan sel punca masih menjadi satu-satunya cara menyembuhkan MDS. Komplikasi sindrom melodysplasia. Komplikasi yang mungkin terjadi akibat sindrom melodysplasia meliputi anemia akibat kekurangan sel darah merah, leukemia mieloblastik akut, pendarahan yang sulit berhenti akibat rendahnya kadar trombosit atau trombositopenia, sering mengalami infeksi akibat rendahnya jumlah sel darah putih. Ingin menjelaskan salah satu penyakit gangguan darah anemia. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia bisa terjadi sementara dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan ringan sampai berat. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Orang dewasa dikatakan menderitakan anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan kurang dari 12 gram per desiliter untuk wanita. Anemia dengan kadar hemoglobin di bawah 8 gram per desiliter sudah tergolong berat. Kondisi ini disebut dengan anemia. Penyebabnya, anemia terjadi ketika kadar hemoglobin atau zat merah darah dalam tubuh berada di bawah kisaran normal. Penyebabnya bervariasi, mulai dari kekurangan nutrisi seperti vitamin, zat besi, vitamin B12 atau asam folat dalam makanan yang dikonsumsi, hingga riwayat medis seperti autoimun, kelainan genetik, obat-obatan, atau kehilangan banyak darah. Dampaknya, dalam sistem peredaran darah kita, sel darah merah berperan penting membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah merah mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin untuk mengangkut oksigen tersebut. Namun, ketika anemia, maka kadar hemoglobin menjadi di bawah normal dan akibatnya kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh juga ikut berkurang. Gejala anemia pada remaja secara umum sebagian orang tidak memperlihatkan gejala atau tanda. Namun demikian, terdapat beberapa gejala anemia yang dialami oleh remaja seperti berikut. Di antaranya, terlihat sangat lelah, mengalami perubahan suasana hati, kulit yang terlihat lebih pucat, sering mengalami pusing, mengalami kulit dan mata menjadi kuning, detak jantung berdebar lebih cepat dari biasanya, mengalami sesak napas, sindrom kaki, gelisah, hingga kaki dan tangan bengkak apabila mengalami anemia berat. Dengan mengetahui beberapa gejala anemia pada remaja di atas, diharapkan para orang tua bisa meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan dengan memenuhi asupan gizi dan nutrisi pada anak setiap harinya. Selain itu juga diharapkan anak bisa mengkonsumsi tablet tambah darah secara berkala. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala anemia, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari petugas kesehatan. Pengobatan anemia.
kita dapat mencukupi semua nutrisi dari makanan sehari-hari. Namun, ketika seseorang mengalami anemia, maka asupan zat besinya akan terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Oleh karena itu, disarankan untuk mengkonsumsi suplemen yang mengandung zat besi sebanyak 100 mg untuk anak 12 tahun dan dewasa. Disarankan mengkonsumsi 1-3 tablet sehari selama 3-5 bulan. Selanjutnya diteruskan 1 tablet sehari. Sedangkan untuk ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi 2-3 tablet sehari sampai HB normal. Selanjutnya diteruskan 1 tablet sehari sampai akhir masa kehamilan. Saya akan menjelaskan salah satu penyakit kelainan pada darah, yaitu sickle cell anemia. Penyakit anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kondisi kelainan genetik yang mengakibatkan bentuk dari sel darah merah menjadi abnormal. Ketidaknormalan bentuk sel ini terjadi karena berkurangnya pasokan darah yang sehat dan kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Saat tubuh berada dalam kondisi sehat, bentuk sel darah merah adalah bundar dan elastis atau lentur, sehingga sangat mudah bergerak di dalam pembuluh darah. Namun, saat seseorang mengalami anemia sel sabit, sel darah merah akan berbentuk seperti sabit, kaku, dan sangat mudah menyumbat bagian pembuluh darah yang kecil. Hal tersebut akan mengakibatkan terhambatnya pasokan darah sehat yang kaya oksigen. Penyebab sickle cell anemia, penyakit anemia sel sabit terjadi karena mutasi gen yang turun-temurun dari kedua orang tua. Untuk penyakit ini bisa muncul, kedua orang tuanya harus memiliki kelainan genetik tersebut. Pewarisan genetik ini bernama autosomal recessive. Apabila anak hanya mewarisi salah satu mutasi gen atau hanya salah satu dari kedua orang tua, kondisi ini tidak akan terjadi. Meski begitu, anak akan memiliki sifat pembawa atau carrier mutasi dari gen penyebab anemia jenis ini dan bisa mewarisi kondisi tersebut kepada keturunan berikutnya. Gejala anemia sel sabit. Gejala dari penyakit ini muncul sejak anak berusia 4 bulan, tetapi biasanya baru akan terlihat dengan jelas saat anak berusia 6 bulan. Gejala yang terjadi tentu berbeda pada setiap orang, namun pada umumnya adalah sebagai berikut, yaitu anemia. Sel sabit mengalami kerusakan 6-12 kali lebih cepat dibandingkan dengan sel darah merah yang sehat. Kondisi ini bisa berujung pada kurangnya pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Gejala yang bisa terjadi akan hal ini adalah jantung berdebar, sesak napas, pucat, pusing, mudah marah, ingin pingsan, dan cepat merasa lelah. Lalu krisis sel sabit. Krisis sel sabit merupakan rasa nyeri yang bisa terjadi pada berbagai bagian tubuh seperti perut, sendi, dan dada. Krisis sel sabit juga menjadi gejala yang paling sering terjadi pada pengidap penyakit anemia sel sabit. Kondisi ini terjadi karena sel sabit yang menempel pada pembuluh darah sehingga aliran darah pun menjadi terhambat. Lalu ada gejala pembengkakan dan nyeri. Penyumbatan pada aliran darah pun dapat menyebabkan tungkai dan lengan mengalami pembengkakan dan terasa nyeri. Kondisi ini di dunia medis bernama limfedema. Pembengkakan ini biasanya terjadi setelah ada gejala-gejala tertentu. Lalu ada infeksi. Penyakit anemia sel sabit bisa mengakibatkan kerusakan pada organ limpa yang mempunyai peran penting dalam melawan infeksi. Inilah mengapa pengidap memang lebih rentan terserang infeksi, mulai dari infeksi ringan seperti pilek hingga kondisi yang lebih serius seperti pneumonia. Masalah penglihatan. Gejala lainnya adalah muncul masalah penglihatan, misalnya dari penglihatan menjadi buram atau kabur. Hal ini terjadi karena aliran darah pada bagian mata terhambat. Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa terhambatnya aliran darah menuju ke mata mengakibatkan kebutaan secara permanen. Bentuk gejala yang harus segera ditangani oleh pihak medis, yaitu yang pertama ada gejala kulit dan warna putih pada mata mengalami perubahan warna menjadi kekuningan. Kuku dan kulit tampak pucat, demam, perut mengalami pembengkakan dan sangat sakit, nyeri luar biasa pada dada, perut, sendi maupun tulang yang kambuhan tanpa penyebab pasti. Lalu menunjukkan tanda dan gejala stroke, misalnya mati rasa atau kelumpuhan pada salah satu sisi badan secara mendadak. Pengobatan anemia sel sabit. Anemia sel sabit merupakan jenis anemia yang perlu penanganan seumur hidup. Pengobatan yang dilakukan punya tujuan untuk meringankan gejala yang dialami dan mencegah terjadinya komplikasi. Pilihan pengobatannya antara lain yang pertama ada pengobatan krisis sel sabit. Prosedur ini bertujuan untuk mengatasi krisis sel sabit, yaitu dengan menghindari berbagai faktor yang menjadi pemicunya seperti penuhi asupan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi, disiplin menerapkan pola makan sehat seperti konsumsi sayur dan buah, memakai pakaian yang hangat saat sedang berada di lokasi yang dingin, melakukan olahraga ringan secara teratur, menghindari rokok dan tidak konsumsi minuman beralkohol, juga mengelola stres dengan baik. Apabila krisis sel sabit tidak menunjukkan adanya perbaikan,
Dokter biasanya akan meresepkan obat hidrosiuret. Obat tersebut mampu memberikan stimulasi pada tubuh untuk membuat salah satu jenis hemoglobin yang bernama hemoglobin fetus atau HbF untuk mencegah terbentuknya sel sabit. Sayangnya, obat tersebut bisa meningkatkan risiko munculnya infeksi karena memiliki sifat yang mampu menurunkan kadar sel darah putih dalam darah. Obat ini juga bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan apabila dikonsumsi dalam waktu lama. Selain itu, obat ini juga sebaiknya tidak menjadi konsumsi untuk ibu hamil. Pengobatan untuk nyeri, ada beberapa cara yang bisa pengidap lakukan untuk membantu meringankan nyeri. Di antaranya yaitu konsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol, kompres bagian yang nyeri dengan menggunakan handuk hangat, konsumsi banyak air putih untuk melancarkan aliran darah yang mengalami penyumbatan, mengalihkan atau sugesti pikiran dari rasa sakit yang muncul, misalnya dengan membaca buku, mendengarkan musik, ataupun menonton film. Lalu ketiga ada pengobatan anemia. Guna mengatasi gejala dari anemia, dokter akan memberikan vitamin maupun suplemen asam folat yang bisa membantu stimulasi pembentukan sel darah merah. Apabila anemia yang terjadi cukup berat, pengidap bisa menjalani transfusi darah guna membantu meningkatkan jumlah sel darah merah. Yang keempat yaitu melakukan pencegahan infeksi. Selanjutnya, guna membantu mencegah terjadinya infeksi, dokter akan menyarankan pengidap terlebih usia anak untuk melakukan vaksin lengkap. Tak hanya itu, anak-anak juga bisa mengkonsumsi antibiotik jenis penisilin untuk konsumsi panjang, biasanya sampai pada usia 5 tahun. Akan tetapi, apabila anemia sel sabit yang terjadi pada anak menunjukkan gejala yang berat, obat penisilin mungkin harus pengidap gunakan sepanjang hidup. Terapi antibiotik tersebut juga direkomendasikan terhadap pengidap usia dewasa yang sedang menjalani prosedur pembedahan limpa atau memiliki riwayat pneumonia. Lalu yang kelima, ada pencegahan stroke. Pengidap penyakit ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami stroke. Inilah mengapa pengidap akan dokter sarankan untuk melakukan pemeriksaan transcranial Doppler scan setiap tahun. Melalui prosedur pemeriksaan tersebut, dokter bisa melihat tingkat kelancaran darah yang ada di dalam otak. Nantinya, apabila terjadi gejala stroke, pengobatan dini bisa pengidap jalani. Lalu ada transplantasi sumsum tulang. Ini merupakan satu-satunya prosedur pengobatan yang mampu menyembuhkan anemia sel sabit sepenuhnya. Melalui prosedur ini, sumsum tulang pengidap akan digantikan oleh sumsum tulang dari pendonor yang bisa menghasilkan sel darah merah sehat. Namun, sel yang terbentuk dari prosedur tersebut tetap bisa beresiko menyerang sel lainnya di dalam tubuh. Oleh karena itu, metode ini hanya disarankan untuk pengidap yang masih berusia kurang dari 16 tahun dengan kondisi komplikasi berat dan tidak memberikan respon positif terhadap prosedur lainnya. Terima kasih. Audio Jungle.